Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk hadir di majelis ta'lim yang semoga mulia. Semoga setiap langkah yang kemudian kita langkahkan menuju majelis taklim, Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita di sisinya, dan Allah hapus segala dosa dan kemaksiatan yang kemudian pernah kita lakukan. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita ikuti sunnah-sunnahnya dan yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Cokro Aminoto yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pekan kemarin kita sudah membahas tentang kekuatan amal yang kemudian kita ambil dan kita kutipkan dari satu ayat di dalam Al-Qur'an, yaitu Quran surat An-Nur ayat yang ke-55. Sudah lupa Bapak Ibu hadirin? Alhamdulillah. Di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat An-Nur yang ke-55 ini Allah berjanji, wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kemudian senantiasa beramal sholih. Apa itu janjinya? La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuasaan di muka bumi ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka. Artinya ayat ini diturunkan kepada Rasulullah dan kepada para sahabat pada waktu itu, ya, yang kemudian berarti bahwa yang diberikan kekuasaan itu adalah orang-orang yang kemudian mereka beriman dan beramal soleh sebelum kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin kita sudah membahas tentang masalah amanu, yaitu berkaitan dengan iman. Dan kalau kita lihat dan kita amati Bapak Ibu hadirin, ya, itu ternyata ketika ada kata iman itu selalu disandingkan dengan wa amilus sholihat. Ya, misalkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah tentang masalah bab riba, innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Satu lagi, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Di beberapa ayat, di beberapa tempat di dalam Al-Qur'an ketika ada kata amanu itu dibarengi dengan amal sholih. Artinya bahwa keimanan itu perlu dibuktikan, dan bukti dari keimanan itu adalah amal solih. Dan kemarin kita sudah membahas juga tentang amal solih, syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Yang kemarin kita sebutkan bahwa amal solih itu kata para ulama syaratnya ada dua. Yang pertama adalah makana sawaban yuridu biha wajhah. Yang disebut dengan amal solih itu adalah yang pertama tujuannya untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, artinya dia harus ikhlas
setiap langkah, setiap perbuatan yang dia kerjakan semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia harus shawab. Shawab itu benar, dan dimaksud benar di sini itu adalah itba, yaitu mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab usul fikihnya beliau menyebutkan bahwa unsur iba itu ada berapa kemarin Bapak Ibu hadirin? Ya, betul sekali ya. Ada 4 ya. Yang pertama itu ada sebabnya, yang kedua itu terpenuhi syaratnya, yang ketiga tidak ada mawani atau penghalangnya, dan yang terakhir itu adalah tahqiqul manat. Tahqiq itu memastikan, manat itu tujuan daripada syariat itu sendiri. Ini adalah unsur itba atau itiba, mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas beberapa tanda amalan seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk kemudian kita bermuhasabah diri kita Bapak Ibu hadirin, supaya di usia kita yang hari ini sudah usia, ada yang mungkin 50 tahun, ada yang mungkin 60, bahkan ada yang 70 ya, atau mungkin yang paling muda usia berapa ini Bapak Ibu hadirin? Angkat tangan yang paling muda di sini. Tua semua ya, Masya Allah. Ya, mungkin ada yang 20, 15. Artinya begini, usia seseorang itu tidak menjamin kapan meninggalnya. Tetapi kalau kemudian kita melihat rata-rata kebanyakan makhluk hidup yang disebut dengan manusia, mereka tidak lepas kisaran usia meninggalnya itu kisaran 60. Artinya kalau usia kita sudah 50, maka kontrak kita di dunia itu 10 tahun lagi Bapak Ibu hadirin. Ya, 10 tahun lagi dikurangi tidur 8 jam. Ya, berarti berapa itu? Dikurangi tidur 8 jam, ngantuk-ngantuknya 2 jam. Nah, 10 jam sudah habis Bapak Ibu hadirin ya. Kemudian belum buat melamun ya, dan lain sebagainya. Maka ini kemudian perlu kita mengevaluasi, bermuhasabah diri. Kira-kira amalan yang kemudian sudah kita lakukan selama ini itu diterima oleh Allah atau belum? Kalau belum, mari kita memperbaiki amalan-amalan kita yang sudah kita laksanakan dan sudah kita kerjakan dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi seperti yang sudah kita jelaskan di beberapa waktu dan beberapa kesempatan. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat maghrib Sokro Aminoto yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kemudian yang disebut amal soleh itu syaratnya 2, maka para ulama itu kemudian menjelaskan lagi, dan mereka memberikan keterangan ya, memberikan keterangan ada satu lagi berkaitan dengan masalah makanan dan konsumsi. Maka kalau kemudian 2 tadi itu berkaitan dengan masalah syariat ya, yang berkaitan dengan syarat-syarat rukun dan lain sebagainya, maka yang ketiga ini adalah berkaitan dengan masalah konsumsi, yaitu sumber ya, sumber tenaga yang kemudian digunakan untuk beramal sholih. Maka Ibnu Abbas, salah seorang pakar tafsir ya, sahabat Nabi SAW, itu pernah mengatakan di beberapa perkataannya yang kemudian beliau mengatakan la yaqbalullahu sholat tamri'in fi jawfihi haramun ya. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menerima sholat seseorang yang kemudian di dalam perutnya itu ada suatu makanan yang dia dapatkan, atau makanan tersebut secara zatnya itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu kita evaluasi sebelum kita mengevaluasi yang lainnya, maka sumber tenaga yang kita gunakan untuk beramal soleh, pastikan dulu bahwa sumber tenaga yang kita peroleh itu kita ambil dan kemudian kita makan, dan kita jamin bahwa makanan yang kemudian telah kita makan itu ya memiliki memiliki stempel MUI ya, memiliki kapasitas ya, bukan kapasitas, memiliki jaminan Pak. Siapa yang jamin? Yang jamin adalah pribadi kita masing-masing ya, bahwa makanan yang kemudian kita konsumsi hari ini, minuman yang kemudian kita konsumsi hari ini, kita pastikan makanan dan minuman itu adalah terjamin kehalalannya ya. Maka dampak daripada makanan yang haram ini Pak, maka sesungguhnya dampaknya sangat luar biasa. Ibadah-ibadah yang kemudian kita lakukan itu mardud,
ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dampak untuk anak dan keluarga pun akan berdampak luar biasa, Pak. Maka pastikan anak-anak kita ya yang kemudian kita kasih makan dengan rezeki yang kita ambil, pastikan makanan yang masuk ke dalam perut anak kita itu halal. Ya, mustahil kita akan mendapatkan generasi-generasi yang baik, generasi-generasi Islam yang kemudian tangguh kalau kemudian konsumsi yang kita berikan kepada anak-anak kita itu adalah kita dapatkan dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling banyak menyerang kaum muslimin saat ini baik di Indonesia maupun di seluruh dunia itu adalah berkaitan dengan masalah riba. Tetapi hari ini kita tidak akan bicara masalah riba, kita akan sedikit mengulas tanda amal seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang pertama itu ada rasanya khawatir, Pak. Jadi orang yang kemudian dia sudah beramal solih, maka sesungguhnya di dalam hati mereka itu ada rasa khawatir, ada rasa waspas kalau kemudian amal solih yang mereka lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan Quran surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan waladina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Ya, dan orang-orang yang kemudian memberikan apa yang telah kemudian mereka berikan berupa sedekah, infak dan lain sebagainya. Wa qulubuhum wajilah, dan hati mereka itu merasa takut dan merasa khawatir. Annahum ila rabbihim rajiun, dan mereka tahu, Pak, bahwa sesungguhnya orang yang kemudian ya mereka itu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah berkaitan dengan ayat ini, ahumul yashrabunal khamru wa yasrikun. Wahai Rasulullah, apakah mereka itu yang kemudian khawatir, yang kemudian mereka takut itu adalah orang-orang yang berbuat dosa? Dosa minum minuman khamr, minum minuman keras, mabuk-mabukan, atau kemudian mereka mencuri atau korupsi. Kata Rasulullah, ya la ya bintas Siddiq. Tidak, wahai anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ini salah satu cara, Pak, untuk kemudian menyebut ya istri kita dengan sebutan apa? Sebutan nama bapaknya. Ya, la ya bintas Siddiq gitu, Pak. Ya. Tidak, wahai anaknya Abu Bakar As-Siddiq gitu. Kalau nama bapaknya itu namanya siapa, Pak, misalkan, Pak? Surip ya. Ya, la ya bintas Surip itu kan, Pak, ya. Masya Allah. Ada yang namanya Surip, Pak? Oh, mohon maaf, Pak, ya. Ini tidak ada kesengajaan dan ya mudah-mudahan nanti jadi saksi, Pak, ya. Ya. Masya Allah. Boleh Kak begitu kan? Boleh, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Dan ini adalah penghormatan bagi bapaknya, bagi orang tuanya. Kata Rasulullah, walakinnahum alladina yasumuna wa yusalluna. Wahai Aisyah, yang dimaksud oleh ayat itu orang yang kemudian setelah beramal, setelah mengerjakan amal soleh itu mereka memiliki rasa takut dan khawatir kalau amalnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka adalah orang-orang yang kemudian setiap siangnya itu mereka itu berpuasa. Tidak hanya puasa Ramadan saja, tetapi puasa Senin Kemis mereka kerjakan, puasa Daud sehari puasa sehari tidak mereka lakukan, dan puasa 3 hari ya di setiap bulan itu mereka laksanakan. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang kemudian khawatir, kata Rasulullah. Wa yusalluna, dan mereka itu mendirikan sholat, tidak hanya sholat 5 waktu yusallil maktubah, tidak hanya sholat 5 waktu yang kemudian diwajibkan, tetapi juga mereka mengerjakan sholat-sholat sunnah yang lainnya seperti qiyamul lail, bangun jam 2 ya. Kalau jenengan terbangun jam 2, kira-kira apa yang akan jenengan lakukan, Pak? Ke kamar mandi ya, bagus, itu udah bagus, Pak, ke kamar mandi ya, buang air kecil itu kan ya. Habis itu wudu ya, ambil air wudu, habis itu tidur lagi, Pak. Ya, bangun jam 2, maka yang pertama kali dikerjakan oleh para sahabat pada zaman itu adalah kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh tidak tidur lagi? Boleh. Siapa yang tidak larang? Yang larang siapa? Boleh, Pak, tidur lagi. Ya, kemarin kan sudah kita kisahkan ya sebuah cerita, tetapi ini jangan sebagai jadi sandaran kemudian jenengan tidak kemudian sholat tahajud begitu, Pak, ya. Ceritanya Abdullah bin Amr bin
bin As yang kemudian datang kepada salah seorang sahabat yang kemudian dikatakan bahwa ada penghuni surga, ahli surga akan lewat di depan antum semua. Ya, dan orang itu adalah orang Ansor yang lihyahnya itu ada tetesan-tetesan bekas air wudhu. Kemarin sudah kita bahas dan itu berkaitan dengan qalbun salim, yaitu korbun yang hati yang kemudian selamat, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa iri, dan tidak ada rasa benci sesama orang-orang beriman. Ini penting untuk kemudian kita pahami bersama. Wa yatasaddaquna, mereka itu yang khawatir itu di dalam ayat tadi itu kata Rasulullah adalah mereka yang kemudian bersedekah, Pak. Mereka berinfak, tapi setelah kemudian mereka bersedekah berinfak itu mereka merasa khawatir. Hum yakhafuna alla yubbala minhum. Ya, mereka takut kalau kemudian amal-amal yang sudah mereka kerjakan, sholat qiyamul lailnya, sholat wajibnya, majlis taklimnya itu kemudian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yusari'una fil khairat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah orang-orang yang kemudian bersegera di dalam kebaikan. Ya, artinya begini, kalau kemudian kita diberikan kesempatan untuk berangkat haji, Pak, dan kita sudah berangkat, jangan sampai kemudian ketika pulang sampai rumah ada tetangganya datang dan mengatakan ya, dan memanggilnya dan di depannya tidak ada sebutan hanya, kemudian orang itu marah. Ini bahaya. Ya, misalkan Haji siapa ya, di sini nggak ada namanya ya, Haji Tomo Tomo ada ya, Pak Tomo. Tidak apa-apa Pak ya, buat contoh Pak ya, insya Allah berkah Pak. Haji Tomo misalkan, tangganya manggil Pak Tomo, begitu tidak noleh Pak. Kenapa? Saya sudah berangkat jauh-jauh dari rumah ke Mekah, habis uang banyak, kenapa tidak manggil haji gitu kan? Ini sudah bahaya dan ini sangat mengkhawatirkan bagi kita semua. Maka ketika ibu-ibu pulang dari haji, maka jangan sampai kemudian ketika dipanggil tidak ada hajahnya itu kemudian merasa rendah atau merasa tidak dihormati. Bukan. Karena sesungguhnya kalau kemudian itu ada di dalam syariatnya Allah Subhanahu wa taala, gelar haji itu ada, Pak, maka sesungguhnya yang paling berhak untuk mendapatkan gelar haji itu siapa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tetapi di dalam sirahnya, di dalam buku-bukunya itu tidak ada yang kemudian ya Rasulullah itu digelari Haji Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, tidak ada, Pak. Ya, adakah Haji Abu Bakar As-Siddiq? Silakan maju ke depan, tidak ada, Pak. Haji Umar bin Khattab, Haji Ali bin Abi Thalib, Haji Utsman bin Affan, Haji Amr bin As. Mereka para sahabat terbaik juga tidak ada gelarnya, Pak. Ya, maka jangan sampai kemudian ketika kita ibadah haji sudah mengeluarkan banyak tenaga, sudah mengeluarkan banyak uang, pikiran dan lain sebagainya, ketika pulang sampai rumah tidak disebut dengan Pak Haji, Bu Hajah, kemudian kita marah. Jangan sampai, berarti niatnya itu bukan karena Allah, tetapi karena mendapatkan gelar haji ketika di dunia. Ya, naudzubillah min dalik. Ya, maka jangan sampai kemudian itu terjadi pada diri kita semua. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib Masjid Cokro Aminoto yang semoga diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian perlu kita pahami, bahwa setiap ibadah kita itu kalau kemudian sudah kita laksanakan, jika itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling pertama dan paling ya merasa takut dan khawatir itu adalah hati kita masing-masing, Pak. Ya, jangan-jangan sholat saya tidak diterima, jangan-jangan ibadah saya, sedekah saya, haji saya, umroh saya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus dihadirkan dan harus ada di dalam setiap kita beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua, orang yang kemudian ibadahnya, amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah dia akan mengikuti amal soleh ya dengan amal soleh berikutnya, Pak. Ya, makanya di dalam sebuah buku, sebuah kitab yang di sana mengutip perkataan salah seorang ulama namanya Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya, beliau pernah mengatakan begini, sawabul hasanati al-hasanatu ba'daha, bahwa tanda atau ganjaran atau upah
orang yang kemudian sudah melakukan amal solih, amal kebaikan, maka sesungguhnya kalau amal kebaikan itu diterima oleh Allah, dia akan melahirkan lebih banyak amal-amal kebaikan yang lain, Pak. Ya, akan melahirkan lebih banyak amal-amal kebaikan yang lain. Ya. Makanya beliau mengatakan faman amila hasanatan, barang siapa yang kemudian dia mengamalkan kebaikan, summa ittaba'aha ba'da bihasanatin, dan kemudian setelah dia mengamalkan satu kebaikan, dia ikuti itu Pak, amal kebaikan tadi dengan amalan-amalan kebaikan-kebaikan yang lain dan yang lebih banyak, kana dzalika alamatu ala qabulil hasanatil ula. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, maka itu adalah sebagian daripada tanda bahwa amal yang pertama tadi itu adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan orang yang sudah mengerjakan sholat wajib, sholat 5 waktu, ya, sholat maktubah, yang kemudian dia ikuti itu sholat maktubah tadi dengan sholat sunnah Pak, ya, sholat sunnah diikuti itu terus begitu dengan sholat-sholat yang lain, sholat tahajud, sholat duha, dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Sama seperti orang yang kemudian berpuasa Ramadan. Ketika dia sudah berpuasa Ramadan, maka kalau puasa Ramadannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda yang tampak pada diri seseorang itu adalah dia akan lebih bersemangat lagi Pak untuk kemudian melaksanakan puasa sunnah. Ya, salah satunya puasa sunnah itu adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya. Maka ini sebagian daripada tanda bahwa amalan seseorang itu kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kama anna man amila hasanatan summa ittaba'aha sayyi'atan. Ya, sebagaimana orang yang kemudian ketika dia beramal kebaikan, Pak, tetapi ternyata amalan-amalan kebaikan tadi itu tidak mampu melahirkan amalan-amalan soleh yang lainnya. Bahkan amalan yang terjadi malah justru amalan yang sayyi'ah, yaitu amalan yang kemudian buruk, yang tidak mendukung pada amalan-amalan yang lain. Orang itu kalau kemudian sudah membaca Al-Quran setiap hari, dia mentadaburi beberapa ayat setiap hari, maka sesungguhnya salah satu Pak, yang dapat dan mampu mencegah bahwa amalan tersebut itu, ya, amalan kemaksiatan tadi, yang mampu mencegah amalan kemaksiatan itu adalah ketika dia mampu mentadaburi Al-Quran setiap hari. Ya. Jadi amalan-amalan kebaikan seperti tadabbur Al-Quran ini Pak, itu mampu kemudian mencegah seseorang untuk kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadabbur Al-Quran, membaca Al-Quran 1 juz ya, tetapi paling tidak dalam 1 hari dia mampu untuk kemudian merenung sedikit tentang ayat yang kemudian sudah dia lewati dan sudah dia baca. Maka ini amalan ini mampu untuk kemudian mencegah seseorang, ya, untuk kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting untuk kemudian kita laksanakan. Ya, mentadaburi sebentar. Belum bisa baca Quran Pak Ustadz. Sekarang metode banyak Pak. Ya, sekarang itu kalau zaman dulu jenengan mungkin zaman muda dulu atau zaman kecilnya jenengan dulu yang hari ini usia sudah 80, 70, 60 begitu Pak, mungkin lumrah. Ya, karena belum banyak yang kemudian mengajar waktu itu. Ya, tapi kalau hari ini Pak, jenengan belum mampu untuk kemudian membaca Al-Quran, maka sudah tidak lumrah lagi Pak. Banyak metode dan banyak ustadz yang mampu kemudian mengajari untuk kemudian membaca Al-Quran. Metodenya cepat Pak, 5 kali pertemuan sudah bisa baca Quran. Bayangkan Pak, cuma 5 kali pertemuan sudah mampu untuk kemudian membaca Al-Quran. Ya. Maka tidak ada alasan lagi bagi kita untuk kemudian hari ini saya belum bisa membaca Al-Quran. Ya, bisa Pak semuanya. Al-Quran itu dimudahkan. 4 kali Allah itu menyebutkan bahwa Al-Quran itu mudah. Ya, bahwa Al-Quran itu mudah Pak. Makanya anak-anak kita, generasi-generasi kita yang hari ini kita sekolahkan TK, kita sekolahkan SD, SMP, SMA, sampai kita kuliahkan, maka hal yang paling terpenting itu sebelum itu semua, itu adalah jenengan memperkenalkan mereka dengan Al-Quran. Ajari mereka
ya, membaca Al-Quran, ajari mereka untuk kemudian menghafal Al-Quran. Ya. Apa keutamaannya ketika belajar ketika masih kecil, Pak? Ketika masih kecil belajar, suatu saat nanti mungkin di masa mudanya dia terjerumus dalam kemaksiatan, dia sudah mampu untuk kemudian kembali dengan mudah. Kenapa? Ketika kecil dia sudah mampu belajar Al-Quran. Ya. Kalau masa mudanya dia sudah mampu membaca Al-Quran dan kemudian menerjemahkan Al-Quran, ketika suatu saat terjerumus dalam kemaksiatan, ketika tua nanti, Pak, dia sudah mampu untuk kemudian membaca Al-Quran. Ya. Tetapi kalau kemudian dari kecil kita tidak pernah membedakan antara huruf dha dan huruf dza, tidak pernah membedakan antara huruf sha dan huruf sa, ya, maka ini adalah sesuatu yang harus diperbaiki. Ya, maka ini penting untuk kemudian kita ajarkan dan kita sampaikan kepada anak-anak kita. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, kana dzalika alamatu radil hasanati wa adamu al-hasanatil ula. Ya. Orang yang kemudian dia beramal sholih, dia mengerjakan kebaikan-kebaikan, tetapi kemudian kebaikan itu tidak mampu melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain, maka sesungguhnya ya, bahkan melahirkan sesuatu yang jelek, ya, sesuatu kejelekan, kemaksiatan dan lain sebagainya, maka ini tanda bahwa amal kebaikan yang pertama tadi yang kemudian dia kerjakan itu adalah rad, yaitu tertolak. Ya, adamu qabuliha, yaitu tidak diterima amalannya. Ya, ini kata Ibnu Rajab Al-Hambali, Pak. Ya, bahwa amalan-amalan yang diterima oleh Allah itu tandanya dia akan melahirkan amalan-amalan yang lain. Ya. Yang pertama tadi apa, Pak? Satu. Yang pertama satu, khawatir. Ya, ada rasa khawatir, Pak, di dalam hati. Mbok amalan kita tidak diterima begitu. Yang kedua, yang baru saja kita bahas apa? Iya, amal soleh yang kemudian melahirkan amal soleh berikutnya. Yang ketiga, orang yang kemudian diterima amalnya adalah semakin rajin dan semakin tekun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka yang ketiga ini, orang yang kemudian dia itu diterima oleh Allah amalannya, ya, maka dia akan semakin rajin dan semakin tekun untuk kemudian beramal berikutnya, Pak. Sebagaimana Syekh Shalih Al-Fauzan pernah berkata, ya, di dalam sebuah bukunya, beliau mengatakan, inna min alamati qabuli syahri ramadhana, sesungguhnya salah satu tanda, ya, tanda bahwa seseorang itu diterima amalnya, ya, di bulan Ramadan, yaitu antakuna halal muslimi ba'dahu ahsana min halihi qabla ramadhana. Ya, maka keadaan orang tersebut itu, Pak, itu akan lebih baik secara ruhiyahnya maupun jasadiahnya. Ya, dia akan merasa lebih baik. Ya, dia akan merasa lebih tenang, lebih nyaman, ya, dan lebih bersemangat dan rajin untuk kemudian beribadah. Ini salah satu tanda yang kemudian disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, li'annal hasanata, kata beliau, karena sesungguhnya amal kebaikan itu tad'u ilal hasanati, dia akan mengajak kepada amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Ya, maka amalan Ramadan, amalan-amalan yang lain di bulan Ramadan itu sebenarnya sudah tampak itu, Pak. Itu ketika, ya, setelah beramal, ya, bukan ketika beramal. Kalau orang haji itu amalan diterimanya itu sebelum tandanya sebelum haji, ketika haji apa setelah haji, Pak? Setelah haji apa setelah pulang? Ya, setelah sampai rumah. Ya, setelah sampai rumah. Kalau kemudian dia setelah haji atau setelah umroh kok sampai rumah, dia itu semakin bertambah. Yang tadinya
tidak pernah sholat berjamaah 5 waktu di masjid, dia akhirnya hadir dan ikut serta setiap 5 waktu di masjid, maka itu salah satu tanda kalau amalan haji dan umrahnya itu diterima, Pak. Ya, yang dulunya tidak pernah bersedekah pagi, maka setelah dia haji dan umrah, dia berusaha untuk kemudian menyisihkan sebagian rizki yang diberikan oleh Allah Ta'ala, ya, untuk kemudian sedekah pagi supaya didoakan oleh malaikat dengan doa keberkahan. Ya, maka ini yang kemudian harus kita pahami bersama. Wal amalus salih yad'u ilal amali salih, dan beliau mengatakan Shalih Al-Fauzan, dan amal salih itu akan mengajak kepada amal salih berikutnya. Ya, ini yang kemudian beliau sampaikan. Jadi orang itu kalau amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dia akan semakin khawatir. Yang pertama, yang kedua itu dia akan semakin, yang kedua apa, Pak? Ya, melahirkan atau bertambah amal soleh-soleh yang lain. Yang ketiga, ya, semakin rajin untuk kemudian mengerjakan amal soleh yang lainnya. Yang keempat, tanda orang kemudian dia itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia akan memperbanyak istighfar. Ya, memperbanyak istighfar. Ya, memperbanyak istighfar, Pak. Ya, di dalam Al-Qur'an perintah untuk kemudian istighfar itu banyak disebutkan, ya, di dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ya, salah satu keutamaan, ya, salah satu keutamaan orang yang kemudian memperbanyak istighfar itu kata Allah Subhanahu wa taala, faqul tastaghfiru rabbakum innahu ghaffarun yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Yang pertama itu, Pak, Allah akan menurunkan hujan, ya, akan menurunkan hujan di malam hari dengan hujan yang sangat lebat. Ya, di mana hujan lebat ini itu tidak kemudian membahayakan. Ya, dan sebenarnya tidak ada itu, Pak, hujan itu membahayakan, itu tidak ada. Semua yang disampaikan dalam hadis maupun di ayat Al-Quran, semua hujan itu membawa keberkahan dan membawa kebaikan. Ya, hanya saja kalau hujannya itu lama sekali begitu, bisa jadi ada tembok-tembok yang kemudian jebol karena tidak mampu menahan air. Ya, bisa jadi, ya, banyak kemudian jalan-jalan yang kemudian terkena banjir sehingga tidak bisa dilewati, dan itu semua bukan salah hujannya, tetapi salah siapa, Pak? Oh. Ayo, salah siapa, Pak? Iya, salah siapa? Hah? Iya, jangan bilang salah, Pak, ya. Nanti kita tertuduh salah, Pak. Ya, yang salah adalah manusianya. Kalau manusia kan umum, Pak, ya. Siapapun yang namanya, ya, yang punya pikiran, punya hati, itu manusia, Pak, ya. Ya, jadi begitu, Pak. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam perkataannya beliau itu menyebutkan, ya, bahwa alamatu qabulil amal, ya, salah satu tanda bahwa amal seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ihtiqaruhu wastiqlaluhu fi qalbika hatta innal arifa la yastaghfirullaha uqaiba ta'atihi wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama minas salati istaghfarallaha salasan. Ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa sesungguhnya tanda amalan seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu, Pak, itu dia akan, ya, amalan tadi akan terasa kecil, Pak, di hati orang tersebut. Ya, merasa kecil, bukan merasa besar. Ya, terasa kecil. Belum seberapa. Ya, terasa kecil, bukan terasa besar.
Hatta innal arifa la yastaghfirullah, dan orang yang kemudian dia mengetahui siapa itu Rabb, siapa itu Allah Subhanahu wa taala, Pak, dia itu akan mengikuti amalan-amalan kebaikan tadi itu dengan istighfar. Ya, dengan istighfar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika selesai sholat itu sunnahnya membaca alhamdulillah apa astagfirullah, Pak? Astagfirullah. Bayangkan, Pak, orang sholat ya, Allahu Akbar dari takbir sampai kemudian salam, dan dia mampu mengerjakan sholat tadi. Justru yang disunahkan itu bukan membaca alhamdulillah. Harusnya kan alhamdulillah sudah diizinkan untuk sholat, diberikan kemampuan untuk sholat secara sempurna ya, sudah berdiri menghadap ke kiblat dan secara berjamaah harusnya menyebut alhamdulillah. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk kemudian beristighfar, dan istighfarnya tidak cukup sekali, Pak. Berapa kali, Pak? 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Begitu, Pak. Itu tercampur di situ, Pak, antara istighfar dengan kekhawatiran. Bisa jadi ketika dia sholat Allahu Akbar, ingat, Pak, hujan, sandalnya yang baru dia beli kehujanan. Ya, bisa jadi ketika dia takbir Allahu Akbar, dia ingat, Pak, kunci yang kemudian kemarin hilang itu ketemu ternyata di Masjid Cokro Aminoto. Ya, dan tidak boleh diumumkan, kan? Di masjid tidak boleh diumumkan, apalagi kemudian para pedagang mengumumkan. Ya, siapa yang mau beli sandal begitu, boleh enggak? Enggak boleh. Ya, karena masjid bukan tempatnya untuk berjualan dan itu dilarang. Ya. Walaupun promosi, Pak, nggak jualan ya. Ada buku bagus ini, Pak, nah gitu, tapi dia jualan itu loh, Pak. Ini bagian daripada proses jual beli, maka tidak diperbolehkan, Pak, ya. Ya, maka begitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya. Wa amarallahu ibadahu bil istighfari uqibal haji, dan seterusnya. Dan Nabi dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya kepada hamba-hambanya itu untuk beristighfar ketika selesai kemudian berangkat haji. Ya, setelah haji itu memperbanyak istighfar. Ya, berangkat haji itu memperbanyak labbaik Allahumma labbaik. Ya, dan seterusnya. Ini adalah bagian daripada tanda kalau orang itu kemudian amal ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi apa, Bapak Ibu hadirin? 1. Iya, yang pertama itu khawatir. Yang kedua ya, amalan solih akan melahirkan amal solih berikutnya. Yang ketiga ya, rajin, Pak, ibadahnya. Ya, sholat itu kalau masuk isanya itu jam 18.56 ya, maka sesungguhnya 15.56 dan ini habis, Pak, ya, habis 56, maka dia sebelum jam itu sudah hadir di sini, Pak. Ya, seperti kita. Ya, tapi bukan karena ngikuti kajian itu loh, Pak. Iya, kalau sholat maghribnya itu jam 6 kurang sekian menit, ya 15 menit atau setengah jam sebelum maghrib dia sudah duduk di sini, Pak, sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau subuhnya itu jam 4 kurang berapa menit, Pak? Kurang 7 menit, ya dari jam setengah 4 dia sudah stay di sini. Sudah zikir ya, sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut sholat subuh ya. Bahkan muadzinnya belum datang, dia sudah datang sendiri, Pak. Ya, dia sudah datang terlebih dahulu. Muadzinnya belum datang, dia datang dahulu. Masjidnya dikunci, dia nunggu di depan ya. Lama itu ya. Beberapa kali ketika kajian Ahad pagi dan itu habis subuh, Pak, itu saya datang lebih awal, pintunya belum dibuka, Pak. Ya, jadi dari rumah itu kadang jam 3 itu kan. Sampai sana itu pernah sepi, Pak. Ini jam apa saya salah jam itu kan? Karena pernah bangun jam setengah 1, jam saya mati ternyata. Itu jamnya jam 4 lewat, Pak. Kaget saya, kok masjidnya sepi gitu kan.
Nah ini beberapa waktu yang lalu sudah lama sih ya, setahun atau beberapa bulan yang lalu, kajian Ahad pagi sudah waktunya sholat subuh kurang 5 menit saya sudah hadir, ternyata baru dibuka ya. Jadi saya nunggu kurang lebih ada 15 menit di Serambi Masjid itu Pak. Masjidnya saya rahasiakan, mohon maaf Pak ya. Tapi sekarang alhamdulillah saya yang sering telat Pak ya. Jadi saya ke sana itu kalau saya sholatnya di tempat tadi, maka sesungguhnya saya tidak bakalan sampai itu, subuhnya sudah rampung ya. Makanya saya sholat itu kadang di jalan itu kan, bukan di tengah jalan tetapi di masjid yang di pinggir jalan itu Pak ya. Ini yang kemudian kita sampaikan dan waktunya sudah habis. Kurang lebih hanya 4 yang kemudian dapat kita sampaikan di sini dan kita kasih di sini. Sebenarnya kita memiliki 12 poin yang kemudian akan kita sampaikan pada malam hari ini, tetapi karena kita dibatasi waktu maka kita tutup dulu sampai sini. Insya Allah nanti dari 12 tadi sudah saya ringkas kembali dan itu nanti menjadi 7 Pak ya, menjadi 7. Yang ke-7-nya ini insya Allah 7 sampai 8 ya, 7 sampai 8 dan insya Allah akan kita bahas pekan yang akan datang ya. Ini adalah salah satu tanda diterimanya amal seseorang. Sampai sini mungkin ada pertanyaan, silahkan ya, silahkan Pak. Ya. Sebenarnya ini masuk ke poin yang ke-7 ya, poin yang ke-7. Berarti besok bahasnya cuma 3 poin Pak, karena hari ini akan kita bahas ya. Sedikit saya singgung karena ini penting Pak, bahwa setiap amal solih yang kemudian dikerjakan oleh seorang beriman itu dia harus melahirkan sesuatu yang baru. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas Quran surat Ibrahim, di mana surat Ibrahim tadi mengajarkan kepada kita 3 poin penting. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin. Apakah kalian tidak berpikir, tidak melihat bagaimana Allah memberikan sebuah perumpamaan ya, kalimatan thayyibatan, kalimat yang thayyibah. Kalimat thayyibah di sini para ulama menjelaskan yaitu kalimat la ilaha illallah ya. Kemudian kasajaratin thayyibatin, seperti pohon yang kemudian baik, dan pohon itu adalah pohon kurma. Beberapa pekan yang lalu sudah kita bahas. Asluha sabitun, akarnya itu menancap ke dalam bumi, wa far'uha fis sama, batangnya itu selalu menjulang ke atas. Maka poin yang paling penting itu di ayat berikutnya Pak. Apa itu? Allah perumpamakan kalimat keimanan, kalimat tauhid, kalimat thayyibah tadi, yaitu berupa keimanan tadi, kalau sudah kemudian menancap ke dalam hati seorang muslim ya, dan kemudian dia ketika beramal inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ketika dia beramal itu semata-mata untuk hanya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kalau amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Pak, maka adalah tu'ti ukulaha kullahinin biidni rabbiha. Dia akan melahirkan sesuatu yang baru, memberikan manfaat. Kalau di dalam ayat tadi itu adalah pohon kurma, maka sesungguhnya kurma itu Pak manfaatnya luar biasa, yang beberapa pekan yang lalu sudah kita bahas ya, sampai kemudian sampai kurma ajwa, begitu kan ceritanya, begitu dulu Pak ya. Ya. Maka sesuatu yang baru itu apa? Yaitu berupa akhlakul karimah ya. Maka keimanan itu Pak akan mendorong amal solih, yang amal solih itu akan melahirkan sesuatu yang baru berupa akhlakul karimah. Makanya di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Allah kaitkan itu Pak, akhlak yang baik itu dengan iman ya. Maka sesungguhnya ketika orang sudah sholat, dia sudah beramal dan lain sebagainya, tetapi ternyata sholat dan ibadah yang kemudian dia lakukan tadi kok tidak mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka itu tanda Pak bahwa amalan ibadah yang dia lakukan itu ya raddun, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah inna sholata tanha 'anil fahsya' wal munkar? Ya, bukankah sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Tetapi habis sholat ternyata dia ngambil sandal yang terbaik di masjid ini Pak
Mudah-mudahan tidak ada di masjid ini Pak ya. Paling kalau ada yang hilang itu bukan orang jamaah masjid sini begitu kan, tapi orang yang kemudian mampir sebentar mau ikut kajian, oh nggak jadi gitu kan, karena tersinggung Pak, akhirnya dia ambil sandal ustadznya. Beberapa kali saya kehilangan sandal yang diambil ustadznya Pak, padahal banyak yang sandal yang lain yang kemudian lebih bagus. Begitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita kurangi 3 Pak ya, tinggal 3 untuk pekan yang akan datang insyaallah. Demikian wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.